Anda masih di News Pagi pemirsa bersama saya Yasmin Antania dan nanti ada rekan saya Bayu Pradana. Dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam News Pagi hari ini. Kini kita akan informasi berikutnya pemirsa. Kebakaran dahsyat melanda deretan bangunan gudang di kawasan Beituzi, distrik Tamsui, New Taipei City. Kebakaran pada malam hari tersebut memicu kobaran api besar dan kepulan asam hitam pekat. Api dengan cepat melahap pabrik dan juga gudang. Sejauh ini tidak ada laporan mengenai korban jiwa atau orang yang terjebak. Pihak berwenang hingga kini masih menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran. Kebakaran besar melanda kawasan permukiman padat di Taguig, Filipina. 170 rumah hangus dilahap si jago merah. Kebakaran hebat melanda kawasan permukiman di sepanjang Pulau Kendirut, kota Taguig pada Senin malam waktu setempat. Rekaman udara memperlihatkan kobaran api membumbung tinggi dan menerangi langit malam. Api dengan cepat merambat ke rumah-rumah warga yang berdempetan diperparah oleh hembusan angin kencang. 170 rumah dilaporkan hangus terbakar dalam insiden tersebut. Kebakaran juga memaksa sekitar 350 keluarga mengungsi dari kawasan terdampak. Petugas pemadam kebakaran terus berupaya mengendalikan si jago merah. Belum ada laporan korban jiwa maupun korban luka yang disampaikan secara resmi. Penyebab kebakaran hingga kini masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Sebuah bangunan 9 lantai ambruk di Kota Angeles, Filipina. 4 orang tewas dan belasan lainnya masih terperangkap di reruntuhan. Operasi pencarian dan penyelamatan dilanjutkan di Kota Angeles City, Filipina, menyusul ambruknya sebuah bangunan 9 lantai. Bangunan tersebut runtuh saat masih dalam proses konstruksi. Tim penyelamat bekerja keras di lokasi kejadian mencari korban dari reruntuhan bangunan. Dilaporkan, 26 orang telah berhasil dievakuasi dari puing-puing bangunan, dan 17 orang lainnya masih dinyatakan hilang dan diduga terjebak di bawah reruntuhan. 4 korban tewas telah dikonfirmasi, termasuk seorang wisatawan asal Malaysia yang menginap di apartemen di sebelah bangunan tersebut. Menteri Kesejahteraan Sosial Filipina menegaskan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan dan santunan kepada keluarga para korban. Siguraduhin naman natin na may cash, na may sustainable livelihood grants para sa kanila kasi like I keep on pointing out, wala na yung breadwinner o hinahanap pa yung breadwinner, importante yung pamilya na pangangalagaan. Hingga kini, penyebab ambruknya bangunan masih dalam penyelidikan. Otoritas setempat menyatakan fokus utama saat ini adalah mempercepat proses evakuasi serta mengidentifikasi seluruh korban, baik yang masih hilang maupun yang telah ditemukan. Pemirsa, sepanjang hari Minggu, Rusia melancarkan serangan besar-besaran secara simultan ke Ukraina. Ratusan drone dan rudal ditembakkan Rusia ke Ukraina sebagai serangan balasan.
Serangan besar-besaran Rusia sepanjang hari Minggu 24 Mei menjadi serangan terbesar Rusia ke Ukraina. Pasca serangan Ukraina ke sebuah kampus di Rusia yang menewaskan 18 mahasiswa, Rusia umumkan melakukan serangan balasan. Rusia disebut Ukraina menyerang Kiev dan sejumlah kota lainnya dengan 600 drone dan 90 rudal. 2 orang dilaporkan tewas akibat serangan Rusia dan melukai 56 orang. Важкий був удар ракет різних типів 90, із них багато балістики 36, 600 дронів. На жаль, не всю балістику вдалося збити. Найбільше влучань у Києві, і саме Київ був основною мішенью цієї російської атаки. Путін вже і слово «ура» не може нормально вимовити, шамкає, а все ще своїми ракетами перемагає житлові будинки. 3 rudal Rusia menghantam fasilitas penyediaan air, membakar pasar, pusat bisnis, merusak puluhan rumah dan bangunan tempat tinggal, serta sejumlah sekolah. Serangan simultan Rusia juga disebut Ukraina menggunakan rudal Oresnik, merupakan rudal balistik hipersonik yang mampu membawa hulu ledak nuklir. Dikutip dari media The Guardian, Kementerian Pertahanan Rusia mengkonfirmasi penggunaan rudal Oresnik. Serangan Rusia dimulai sejak Sabtu malam hingga sepanjang minggu. Pemirsa, Rusia meluncurkan 600 drone dan 90 rudal ke Kiev, Ukraina, menewaskan 4 orang, melukai ratusan lainnya. Rudal hipersonik yang digunakan Rusia merusak 40 lokasi, termasuk gedung kabinet. Rusia menyerang ibu kota Ukraina Kiev dengan puluhan rudal balistik dan hampir 600 drone pada Minggu waktu setempat. Dampak serangan membuat situasi di ibu kota Ukraina ini mencekam dengan gedung dan bangunan yang terbakar, juga jatuhnya korban jiwa. Serangan ini terjadi pada Minggu dini hari waktu Ukraina. Ledakan demi ledakan terjadi di kota-kota di Kiev dan sekitarnya. Militer Ukraina menyebut 600 drone dan 90 rudal telah digunakan dalam serangan sepanjang malam yang diluncurkan dari udara, laut, dan darat. Rusia kemudian mengonfirmasi serangan ini, menyebut mereka telah meluncurkan rudal balistik hipersonik Oresnik. Ini merupakan kali ketiga rudal yang mampu membawa hulu ledak nuklir digunakan dalam perang Ukraina-Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut serangan ini sebagai respon dari serangan Ukraina terhadap infrastruktur sipil di wilayah Rusia pada Kamis 21 Mei. Serangan tersebut mengenai infrastruktur sipil di wilayah Starobik sudah menyebabkan 21 orang tewas. Sebanyak 40 lokasi di beberapa distrik ibu kota Ukraina mengalami kerusakan karena serangan ini. Beberapa di antara lokasi tersebut merupakan bangunan tempat tinggal. Serangan juga dilaporkan mengenai gedung kabinet Ukraina dan kantor Kementerian Luar Negeri. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut fasilitas penyediaan air dan museum Chernobyl di Kiev turut diserang. Dampak serangan Rusia tak hanya membuat bangunan rusak. Zelensky menyebut 100 orang terluka dan 4 orang tewas. Serangan rudal besar-besaran Rusia ke wilayah Ukraina menimbulkan kepanikan. Warga berlarian mencari tempat-tempat perlindungan di bawah tanah menghindari serangan rudal. Hantaman rudal Rusia membuat kepanikan sejumlah warga di kota Ukraina, Kiev. Sejumlah warga berlarian menuju tempat perlindungan di bawah tanah. Sejumlah stasiun metro bawah tanah menjadi tempat berlindung warga. Ledakan rudal menyebabkan beberapa pintu dan eskalator stasiun metro rusak dan dilaporkan menyebabkan seorang pria terluka. Serangan rudal Rusia secara bertubi-tubi menghantam wilayah Kiev. Sebelumnya Rusia telah memperingatkan serangan besar-besaran ke Ukraina. Pemirsa, sejumlah bangunan di kota Kiev, Ukraina terbakar usai dihantam rudal Rusia. 3 rudal Rusia menghantam fasilitas penyediaan air, membakar sebuah pasar, kendaraan, bangunan sekolah hingga tempat tinggal. Wali kota mengatakan 2 orang tewas dan 56 lainnya terluka di Kiev akibat serangan tersebut.
Tidak semua rudal balistik dapat ditembak jatuh. Sebagian besar serangan terjadi di Kiev. Seorang pria nyaris terkena hantaman proyektil saat rudal Rusia membombardir kota Kiev, Ukraina. Поспав я нахуй. А що зламало? Бля, ворога нахуй. Сука, це ще що може? Seorang pria di Kiev, Ukraina merekam momen menegangkan ketika sebuah rudal milik Rusia menghantam area yang sangat dekat dengannya. Dalam video tersebut memperlihatkan suara ledakan keras dan kepanikan setelah proyektil jatuh di sekitar lokasi. Kiev kembali menjadi sasaran serangan udara Rusia dalam gelombang serangan terbaru terhadap Ukraina. Сука! Negosiasi terbaru antara Iran dan Amerika Serikat belum mencapai kesepakatan. Namun juru bicara Menteri Luar Negeri Iran, Ismail Baqai, menyebut negosiasi berfokus pada tujuan mengakhiri perang, bukan masalah nuklir. Dalam keterangan terbaru dari upaya negosiasi yang disampaikan juru bicara Menteri Luar Negeri Iran, Ismail Baqai, disebut sampai saat ini belum ada kesepakatan baru yang tercapai. Namun Ismail Baqai menyatakan negosiasi akan berfokus pada tujuan untuk mengakhiri perang, bukan masalah nuklir. تمرکز مذاکرات بر خاتمه جنگ هست و در این مرحله ما در مورد جزئیات موضوع هسته‌ای صحبتی نداریم. تهدیدها و فشارها و تصویر کشیدنها و کاریکاتور منتشر کردن خب بخشی از siasat warzi در اون طرف دنیاست. Sampai saat ini upaya negosiasi masih dilakukan dengan mediator Pakistan dan belum diperlukan adanya pertemuan tatap muka. Ismail Baqai memastikan pihaknya akan mengatur pertemuan saat Iran mencapai kesimpulan dan menganggap perlu dilakukan pertukaran pesan atas partisipasi Pakistan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, maksud kami, dikabarkan ditendang Amerika Serikat dari pembicaraan damai dengan Iran. Sejumlah pejabat pertahanan Israel mengatakan sikap Trump kepada Netanyahu itu berubah dari yang sebelumnya rekan diskusi menjadi hanya seorang penumpang. Upaya damai Amerika Serikat dengan Iran belum juga menemukan kesepakatan. Dalam upaya perundingan ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan ditendang Presiden Amerika Serikat Donald Trump dari pembicaraan damai dengan Iran. New York Times menyebut sikap Trump kepada Netanyahu berubah dari sebelumnya rekan diskusi menjadi hanya seorang penumpang setelah serangan gabungan Amerika Serikat Israel gagal menghancurkan Republik Islam Iran. Menurut para pejabat Israel kepada New York Times, Trump nyaris sepenuhnya mengeluarkan Netanyahu dari pembicaraan gencatan senjata dengan Iran. Sementara itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan Israel bebas menyerang negara musuh termasuk Iran dan Lebanon. Hal itu diungkap melalui akun media sosial Netanyahu setelah melakukan panggilan dengan Trump pada Minggu. Diketahui Amerika Serikat dengan Iran sudah melakukan upaya mediasi beberapa kali. Salah satunya di Pakistan, namun mediasi tersebut belum menemui kesepakatan. Pemirsa, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei menolak uranium Iran yang telah diperkaya dikirim ke luar negeri. Khamenei yakin bahwa penyerahan uranium akan membuat Iran lebih rentan terhadap serangan Amerika Serikat Israel di masa depan. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran terus berlanjut lantaran kedua belah pihak belum kunjung menyetujui proposal damai berisi syarat-syarat untuk menghentikan perang.
Pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei dilaporkan telah menginstruksikan agar uranium Iran yang telah diperkaya tak boleh dikirim ke luar negeri. Khamenei dan para pemimpin Iran yakin bahwa pengiriman uranium ke luar negeri hanya akan membuat Iran lebih rentan terhadap serangan AS dan Israel di masa depan. Hal tersebut dikatakan saat negosiasi antara AS dan Iran tengah diperjuangkan para mediator. Sedangkan salah satu syarat utama damai dari Amerika Serikat menuntut agar seluruh stok uranium Iran diserahkan atau dipindahkan ke luar wilayah negara tersebut. Dengan adanya pertentangan terkait syarat utama dari kedua belah pihak, apakah penghentian konflik di Timur Tengah semakin sulit tercapai? Pemirsa, 3 nelayan Gaza yang tak bersenjata terluka ditembak tentara Zionis Israel. Informasi lengkapnya kami hadirkan saja, dan pemirsa tetaplah di iNews Pagi.